Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan kalian anak-anak 9F. Dan kalau dilihat ada yang belum masuk ke kelas? Siapa? Okta, kemana? Oh, STS susulan ya. Oke, alhamdulillah berarti yang di sini semuanya berangkat sehat ya? Nah, sebelum kita mulai, silakan disiapkan berdoa dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Hari ini Bu Tika akan memberikan materi yaitu mengenai tumbuhkan resiliensi. Nah, mungkin dari kalian ada beberapa yang masih penasaran apa itu resiliensi. Nanti kita bahas. Sebelumnya, biar suasana siang harinya lebih semangat, tidak ngantuk. Ini kita mau ice breaking dulu. Ya, semuanya silakan fokus ke depan di layar. Kemudian kalian perhatikan nanti tugas kalian adalah meningkatkan konsentrasi dengan cara melihat slide. Tugas kamu itu mengucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Ingat ya, mengucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Siap? Oke. Ya, kita latihan dulu nih. Langsung. Merah. Masih kuning? Merah ya? Merah. Bu Tika percepat, kalian langsung mengucapkan. Kuning. Putih. Apa? Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Ya, tadi sebelah sini suaranya keras banget, tapi ternyata salah. Ya, ada yang nggak konsentrasi, dia malah baca, bukan melihat warnanya apa. Jadi harus kompak antara otak kanan dan otak kiri. Ya, otak kanan kamu itu mencoba untuk ngomong warnanya, tapi otak kirinya itu memaksa buat membaca tulisannya. Jadi yang sudah seimbang tadi, kamu bisa, walaupun kamu baca tulisannya, tapi yang kamu sebutkan adalah warnanya. Ya, kita lanjutkan. Bu Tika punya game, yaitu adalah game roda tantangan kehidupan. Nah, apa itu? Ada relawan, satu anak dulu, Putra, anak laki-laki. Ya, sini Zul. Sini Zul, kita mau main Zul. Oke, di sini. Kamu nanti klik bagian tengahnya ya. Ya, diklik. Sorry, sebentar. Tunggu ya. Oke, kita ulangi lagi. Ayo, Izul, diklik Zul, spinnya Zul, ini nih. Oke, sini Zul. Bu Tika mau tanya, ini contoh kasus ya, misalnya. Ini contoh kasusnya dari Bu Tika, bukan kasusnya Izul. Misal ya, misal nih posisinya Izul itu orang tuanya lagi bertengkar dan kamu merasa tertekan, mungkin karena ketika bertengkar kamu ada di depannya.
Oh ya. itu Ntar karena dulu. merasa tertekan dengan berbicaranya. Oh, berbicaranya. Contoh ya Zul ya? Ya. Iya. Nah, yang kamu rasakan di situ apa Zul? Marah, kesel, atau seneng, atau gimana? Dia sedih karena Sedih. bicaranya itu keras. Oh, bicaranya keras. Ya. Dua-duanya ngomongnya Ya. keras gitu. Oke. Terus biasanya yang kamu lakukan apa Zul? Ketika orang tuamu bertengkar, terus kamu ngerasa kok rumahnya jadi angker gitu ya? Apa Zul? Turu, tidur. Ambil HP. Ambil main HP. terus itu udah biarin aja. Oh, tidur terus biarkan saja. Nah, kira-kira setelah kamu bangun tidur yang kamu rasakan apa? Ya biasa aja. Biasa aja. Tapi setelah itu, setelah kejadian ini, biasanya apakah kamu akan menjadi pemurung atau kamu malah justru saya pengen melakukan sesuatu yang membuat orang tua bangga apa gimana? Ya itu. Apa? Apa yang tadi itu terakhir. Terakhir apa? Oh, Miki Pip. Apa? Ya membuat orang tua bangga Oh itu. ya, kenapa pengen kayak gitu? Ya biar apa ya? Ya biar bahagia itu. Oh, biar orang tua Ya. bahagia. Oke, Izul silakan duduk. Terima kasih. Oke, lanjut. Yang kedua Putri yuk. Ayo, yang mau coba. Yuk. Yang Putri. Anggri. Ayo, Anggri. Puput, Pipit. Oh, ditunjuk Putih aja ya. Ditunjuk ya. Sini, sini, sini gak apa-apa. Sini. Ya. Oke, kita coba satu lagi. Kamu tinggal klik ini. Diklik aja. Klik ya. Udah. Oke. Ya, coba ini contoh kasusnya adalah Tias ya. Ya, Tias merasa akhir-akhir ini tuh sering merasa cemas dan tidak semangat. Nah, biasanya yang kamu lakukan apa ya kalau kamu lagi nggak semangat ya? Tiduran main HP. Tapi setelah tiduran dan main HP, kira-kira cara kamu biar semangat lagi gimana? Main sama adik. Main sama adik. Jadi mencari teman ya. Mencari teman gimana caranya biar kamu hari-harinya bisa lebih semangat, lebih bahagia lagi. Kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Tias. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Ya, jadi game ini itu menunjukkan bahwa kita itu ada roda kehidupan di mana kehidupan kita seringnya tidak berjalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan sesuai dengan kehidupan. Ya, jadi bagaimana cara kalian menghadapi ketika masalah kamu itu datang? Apakah kamu akan menyerah? Ya, atau kamu akan tadi ditinggal tidur misalnya? Ya, jadi yang pertama pertanyaannya adalah apa yang saya rasakan saat itu? Ya, kalau tadi Izul dia merasa sedih gitu ya. Kalau orang tuanya bertengkar itu rasanya sedih karena merasa bahwa orang tua itu kan tempat kita untuk bercerita gitu ya, tempat kita untuk ketika pulang ke rumah yang dilihat adalah orang tua. Jadi sedih kalau orang tuanya bertengkar. Kemudian yang kedua, apa yang saya lakukan setelahnya? Ya, tetap menghormati, begitu ya Zul? Ya, tetap menghormati. Kemudian apa kekuatan dalam diri saya yang membantu saya bertahan atau bangkit? Kira-kira apa? Nggak cuma Izul nih, kalian misalnya ketika orang tua kamu lagi bertengkar di rumah, terus apa yang kamu lakukan biar kamu tidak merasa sedih? Mencari teman, mancing, main, mencari kebahagiaan. Oke, berarti mengalihkan supaya kamu yang tadinya sedih itu bisa lebih bersemangat, bisa lebih mengatur emosi gitu ya. Ya, kemudian buat satu kalimat yang membuat kamu termotivasi untuk melewatinya. Kira-kira apa? Oh, apa? Bib, bagus nih. Dari lagu apa, Bib? Oh, ada tulisannya. Doa tanpa usaha itu bodoh. Usaha tanpa doa itu
sombong. Betul banget. Ya, jadi ketika kalian menghadapi suatu masalah, yang pertama adalah doa dan usaha. Oke, kita lihat selanjutnya. Butika mau kasih lihat video yang ini. Coba diperhatikan. Nah, kamu bisa perhatikan di situ gurunya memberikan boneka ya. Ya. Who does it look like? Looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Ya, bonekanya ditumpuk buku. Who is Ternyata dia kembali lagi ya. Come on up, please. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Oke, itu tadi bonekanya dipukul. Tell me what it means to have resilience. Yes, Paige. Resilience means if you make the toy fall down, you can get up very, very fast. Very nice. Oke. Ya, jadi video itu tadi memperlihatkan apa itu resiliensi. Kalau yang kamu lihat dari gambaran boneka itu tadi, ada yang ditumpuk buku, ada yang dipukul, ada yang dijatuhkan. Bonekanya gimana? Tetap berdiri. Jadi sama, kadang kalian ada masalah, baik itu dengan temanmu, dengan keluarga, kemudian di sekolah, tugasnya banyak yang belum terselesaikan gitu ya. Nah, tapi gimana caranya biar kamu tetap berusaha untuk ya tidak menyerah. Resiliensi itu sama dengan daya lenting. Ya, itu adalah adaptasi atau cara agar kamu dapat tetap bertahan dalam kondisi apapun. Kamu sering mendengar di berita ada anak siswa SD bunuh diri? Ada ya? Ya, zaman sekarang ada SD, SMP, anak-anak kecil sudah punya pikiran buat bunuh diri. Nah, itu berarti menandakan adanya daya resiliensi yang rendah apa tinggi? Rendah, karena mudah putus asa, mikirnya lah nyongret tayeng gitu ya. Aku tidak bisa, jadi udahlah saya tak bunuh diri aja. Ya, saya merasa saya dibully sama teman saya. Terus saya merasa saya tidak berharga, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah, itu yang akan Butika bahas. Yaitu tentang daya lenting. Mengapa penting? Ya, jadi pada proses belajar dan tumbuh, kalian itu jelas akan menghadapi berbagai tantangan, gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan atau mendapat hasil yang tidak sesuai harapan. Nah, tapi kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan. Ya, anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Labib pernah pas lomba gagal, Bib? Pernah. Kamu berhenti apa mau coba lagi? Coba lagi. Ya, jadi mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan perlahan menjadi lebih kuat. Jadi apa itu resiliensi? Ada yang mau berpendapat? Ayo, bagus. Apa Gus? Resiliensi atau daya lenting adalah Kemampuan untuk bangkit kembali. setelah Tapi kesulitan bukan Ya. sekadar tidak menyerah, tapi juga walaupun untuk beradaptasi, kejar dan terus bertahan. betul. Ya, jadi resiliensi itu kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Ya, jadi kalau kamu contohnya deh, misalnya ketika kamu main game,
Resiliensimu tuh tinggi ya ketika kamu main game, kalah, ya kamu nggak berhenti, tapi kamu nyoba lagi gitu ya. Nah, itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mengerjakan soal kok salah, jangan terus berhenti malah mutung, marah. Wah ini soalnya nih yang salah nulis atau apa enggak, tapi kamu yang ya latihan lagi, latihan terus. Tuh. Nah, ternyata oke, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 3. Oke. Jadi ternyata resiliensi itu bisa dilatih. Caranya dengan mengubah pola pikir. Ya, pola pikir bertumbuh itu tangguh sejak dalam pikiran. Kalau kalian perhatikan di situ ada gambar, gambarnya otak kalian. Ya, di situ ada cahayanya. Kemudian ada sel-sel saraf yang saling berhubungan. Ya, jadi konsep grow mindset itu adalah keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir. Ya, tapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Makanya betul tadi kayak Tias, ya, ketika dia ada masalah mungkin dia akan menceritakannya ke adiknya, ke temennya gitu ya. Nah, jadi di sini butuh juga dukungan orang lain. Jadi setiap kali individu dengan grow mindset menghadapi tantangan, ya, maka otak mereka itu sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf. Labib kalah nih. Biasanya olahraga apa, Bib, yang kamu sering ikut lomba? Sepak bola. Ya, dia kalah. Mungkin bahkan sempat cedera. Nah, kalau dia punya grow mindset-nya yang bagus, pola pikirnya bertumbuh, maka oke, nggak apa-apa. Ini adalah apa? Kegagalan yang bukan akhir. Jadi dicoba lagi, berdiri lagi, latihan lagi dan seterusnya sampai betul-betul dia ya lebih kuat lagi, siap untuk ikut lomba lagi. Ya, jadi semakin banyak kamu berlatih dan belajar, maka semakin kuat jalur saraf ini. Jadi sarafnya kalau kalian sering gunakan untuk berpikir yang baik, oke, saya bisa. Ya, saya bisa melewati ini, atau mungkin kamu merasa bahwa hari ini kok kayaknya saya lagi sering dimarahin ibu. Saya kok dimarahin bapak ibu guru misalnya. Nah, ya, kamu tidak terus menyerah, mutung, atau bahkan malah jadi cuek sama pelajarannya. Enggak, tapi justru kamu berusaha, oke, nanti saya coba lagi. Nah, maka syaraf-syaraf itu akan membuat jalur yang semakin kuat. Nah, ini adalah namanya otak kalian sedang rewiring ya. Jadi untuk mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Nah, ini contoh kalimatnya nih. Yang atas, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Kira-kira ini grow mindset bukan? Grow mindset bukan? Tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Bukan ya? Ya, kalau orang yang punya grow mindset berarti dia akan mengatakan bahwa saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang bisa saya ubah. Ya, Bu, saya orangnya memang begini, Bu, gitu ya. Ya nggak boleh begitu. Ya, tapi kamu harus punya keyakinan bahwa bukan begini ya kalimatnya. Kalau yang lain bisa, kenapa harus saya? Bukan gitu ya. Tapi yang lain bisa, saya mencoba juga pasti akan bisa. Kemudian kalimat yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Ini grow mindset bukan? Bukan, karena sudah jelas ada kata-kata menyerah. Ya, lalu saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Ya, grow mindset. Nah, jadi paham ya perbedaannya ya. Kalau yang pemahaman yang berlawanan dengan grow mindset itu namanya fixed mindset. Ya, jadi kalau Bu, saya nggak bisa, Bu, saya tidak mau, Bu, saya nggak mau berusaha mencoba. Nah, itu namanya berarti kamu fix mindset. Tapi kalau kamu mau mencoba hal baru, ya, kamu tidak mudah menyerah, itu berarti kalian memiliki pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Ya, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal.
Apa? Bukan ya? Bukan grow mindset. Kemudian Butika skip ya. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Apa? Apakah ini grow mindset? Usaha saja tidak cukup. Grow mindset bukan? Ya, jadi ketika kamu bakat kamu itu penting ya, tapi usaha saja tidak cukup jika kamu tidak berbakat. Nah, berarti di situ bukan grow mindset, karena ada kata-kata menganggap bahwa kalau kamu nggak berbakat berarti kamu tidak bisa. Bisa dipahami? Oke, nah nanti silakan kamu dalam kehidupan sehari-hari grow mindset-nya mulai dikuatkan lagi. Tadi syaraf yang ada di otak kalian dilatih untuk mengatakan itu. Mungkin diawali dari dalam hati ya Zul. Ya, saya bisa mengerjakan soal yang sulit misalnya. Kemudian kamu ungkapkan. Ya. Jadi bukan berarti saya tidak menyukai pelajaran tertentu terus jadi kamu tidak mau belajar. Nah, ya ubah kata, ubah paradigma. Ternyata untuk mengubah pola pikir dari fixed mindset menjadi grow mindset bisa mulai dari mengubah kata-kata. Karena kata-kata menggambarkan pikiran bawah sadar kita. Ketika sering mendengar, ya mungkin di sebagian anak-anak kelas 9F juga ada yang sering ngomong gini ya, lah Bu yang penting hidup gitu ya. Yang penting urip. Bahasa Jawanya apa? Sing penting urip gitu ya. Nah, kayaknya kurang pas ya, kurang bermakna. Nah, kalau kamu mau ada kesuksesan, nah ini fixed mindset-nya adalah saya bisa sukses jika punya bakat. Itu fixed mindset. Tapi grow mindset-nya adalah saya bisa sukses dengan berusaha. Ya, ketika kamu mengalami kegagalan, ya kalau orang yang fixed mindset maka dia akan mengatakan saya menyerah. Kayaknya udahlah, saya nggak mau nyoba lagi Bu, saya menyerah. Tapi kalau grow mindset-nya itu berjalan, dia akan bilang saya akan coba lagi. Ya, begitu juga ketika kalian mengalami kesulitan, kalian mengalami masalah, ataupun kalian dikritik oleh seseorang. Ya, bagus, kamu rambutnya jelek banget sih, misalnya ya. Ini nggak sesuai sama aturan gitu ya. Nah, ternyata bagusnya sakit hati. Oh, Butika ya, ngomong kayak gitu di depan teman-teman, saya jadi malu misalnya. Ya, nah itu fixed mindset. Grow mindset-nya gimana? Oh iya, ternyata saya keliru nih. Harusnya kalau pelajar rambutnya ya rapi sesuai aturan. Maka grow mindset-nya adalah terima kasih Bu, saya akan memperbaikinya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Gus? Belum. Oke. Nah, lalu yang kedua, selain kamu merubah pola pikir tadi ya, grow mindset, ada juga membangun budaya ordinary magic, yaitu kemampuan bawaan dan proses adaptasi yang umum pada manusia yang memungkinkan individu untuk mengatasi kesulitan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan atau adversity yang signifikan. Jadi resiliensi itu bukan dari kualitas luarnya saja, ya, tapi juga dari sistem adaptif manusia normal yang berfungsi dengan baik. Ini makanya kenapa disebut jadi ordinary magic. Ya, kadang kamu sering nggak melihat teman-temanmu yang dia itu semangatnya nular? Ada nggak? Ya, jadi kalian misalnya lagi lemos, lagi ngantuk apa, tapi ternyata melihat temanmu tuh semangat banget, terus jadi melu ketularan, ikut ketularan semangat. Ya, nah ini salah satu contoh ordinary magic. Ya, jadi kayak kalian juga dilatih dari dalam diri kalian sendiri bahwa saya hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi juga punya makna tadi. Ya, bukan berarti saya belum menemukan bakat saya, itu tandanya saya tidak bisa melakukan apa-apa. Enggak. Ya. Nah, kira-kira sampai sini sudah paham apa itu resiliensi? Kalau tadi digambarkan boneka, ya, yang dia dipukul, dia ditutup buku, kemudian dia dijatuhkan, dia tetap berdiri.
Ya, mungkin ada beberapa anak yang merasa bahwa Bu, saya pernah jadi korban bullying. Ya, saya dikatain Bu, saya dikatain hidungnya pesek, hitam kayak gitu misalnya ya, secara fisik. Nah, saya sakit hati banget Bu. Ya, nah, ya, di sini pentingnya menumbuhkan resiliensi, ya, dilatih bahwa setiap diri kalian adalah berharga. Jadi orang yang mengatakan itu belum tentu lebih baik dari kamu, betul nggak? Ya, Iya. Ya, jadi resiliensi itu tadi daya lenting, cara kalian beradaptasi, cara kalian bangkit dari tantangan atau bangkit dari masalah. Ya, sama kayak kalian tahu bola bekel? Bola bekel tahu? Iya, bola bekel atau bola basket boleh. Ketika itu dipantulkan, dijatuhkan ke bawah, dia akan naiknya lebih tinggi. Ya, jadi Butika harap kalian semua memiliki daya resiliensi yang tinggi. Biar apa? Biar terbiasa ketika menghadapi tantangan. Ada loh yang hari ini, mungkin tadi pagi ketika ada apel, ada yang tersita. Bu, saya bawa lipstik Bu, terus lipstiknya disita misalnya. Nah, itu bentuk ya, bentuk kita menjalankan aturan. Kamu aturannya nggak boleh bawa lipstik, berarti lipstiknya diambil itu buat pembelajaran, peringatan. Nah, ternyata kamu merasa jadi nggak semangat, terus jadi lemes, terus jadi labu saya males pelajaran gitu kan. Nah, ini berarti dipertanyakan tadi resiliensinya. Ya, jadi ayo kita coba ya buat satu kalimat motivasi untuk temanmu. Nanti silakan kalian nulis di sini. Oke. Oke, ya silakan kalian buat satu kalimat motivasi untuk temanmu, teman sebangku aja ya, biar gampang. Kalau yang lagi sendirian bisa gabung ke teman depannya atau sampingnya. Nah, yang digunakan ada yang pertama, gunakan kalimat positif. Hindari kata-kata tidak, jangan gitu ya. Kalimatnya cari yang positif. Kemudian menggunakan tadi konsep grow mindset. Ya. Yang A sama B dulu, silakan ditulis. Saatnya jam kelima dimulai. Ayo, nggak apa-apa, dilanjutkan dulu. Contoh kalimatnya gini misalnya. Kamu tahu temanmu itu berisik. Temanmu itu jarang dapat uang saku dari orang tua misalnya. Ya. Kemudian kamu merasa kamu perlu memberikan motivasi buat dia, sedangkan dia adalah anaknya rajin. Kemudian dia anaknya baik sama temennya. Mungkin bisa ditulis di situ. Ya, saya percaya apa kira-kira? Ya, jangan menyerah katanya, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Ya, ada kasus yang lainnya, guys. Ketika misalnya kalian hari ini mungkin tadi ada yang belum mengerjakan PR dengan sempurna. Nah, kamu kasih kalimat motivasi buat temanmu. Ya, semangat, jangan putus. Kok pakai jangan lagi ya, positif ya. Semangat. Ya, teruslah berjuang. Atau mungkin pakai kata-katanya Butika boleh, yang 3, apa tuh? Semangat, niat, ya niat, menyat, mangkat, gitu ya. Jadi silakan ditulis. Iya, kayaknya iya. Apa?
Diingat-ingat konsep grow mindset itu tadi kayak gimana? Ya, berarti mempercayai bahwa kalian itu tidak terbatas. Maksudnya ketika kamu punya usaha, kayak yang di tulisan ini ya, doa tanpa usaha itu bodoh, usaha tanpa doa itu sombong. Jadi kalau kamu mau berusaha, kamu mau berdoa, ya apa yang kalian inginkan ya akan lebih mudah untuk terwujud. Oke, sudah? Ya, kalau sudah, semuanya coba diangkat tangannya. Diangkat tangannya. Nah, kemudian kalian tempelkan di pundak temanmu sebelah kiri. Boleh, kiri. Yang satu juga kiri berarti. Nah, di pundak. Sambil ditepuk, sambil kalian sebutkan kalimat kamu tadi. Pelan-pelan ya, jangan ditapuk. Ya, sambil kamu sebutkan. Contohnya misalnya, semangat menuntut ilmu karena usahamu akan membuahkan hasil yang terbaik. Oke. Sudah? Tuh, bagus panjang ya. Oke, yang sudah silakan diangkat. Diangkat, ditepuk ke pundak temanmu. Mudah-mudahan itu menjadi kalimat motivasi, ya. Ya. Oke, anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar tentang resiliensi. Kira-kira apa saja yang dipelajari? Sikap apa, Labib? Apa yang tadi kalian pelajari resiliensi yang kamu ingat? Percaya diri. Apalagi? Bangkit dari masalah. Berani mencoba, apalagi? Tidak kenal lelah, betul. Ya, jadi resiliensi sekali lagi itu adalah sebuah kemampuan untuk kalian bangkit ya ketika menghadapi sebuah masalah. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya di kegiatan sehari-hari. Dimulai dari apa tadi? Pola pikir kalian masing-masing. Sebelum mengakhiri, Bu Tika pengen kalian coba tangannya semuanya di kepala. Oke? Ya, kita ucapkan saya pikir, saya yakin, saya bisa. Oke, kita coba ya. Saya pikir, saya yakin, saya pikir, saya yakin, saya bisa. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Ya, terima kasih. Sekian dari Bu Tika. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.